RPL adalah singkatan dari Rekayasa Perangkat Lunak dan merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK Taruna Bakti. RPL adalah sebuah jurusan yang mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Bukan hanya itu, RPL juga berkaitan dengan software komputer mulai dari pembuatan website, aplikasi, game, dan semua yang berkaitan dengan pemrograman dengan menguasai bahasa pemrograman tersebut. Intinya, RPL tidak akan jauh-jauh dari 3 hal, yaitu coding, desain, dan algoritma, yang akan menjadi kunci keberhasilan rekayasa perangkat lunak tersebut. Prestasi yang telah diraih oleh jurusan RPL, Lomba di Coding tingkat nasional, LKS RPL tingkat Kota Depok tahun 2019, kategori Lomba Software Application for Business, LKS RPL tingkat Kota Depok tahun 2019, kategori Lomba Web Teknologi, Lomba Coding Competition tingkat Provinsi Jawa Barat, Lomba Coding Edu Cyber tingkat nasional tahun 2019, dan masih banyak lagi. Aplikasi yang digunakan di jurusan RPL adalah Visual Studio Code, Gitbase, Android Studio, Adobe XD, dan Figma. Oke, perkenalkan saya Pugu Rismadi Ismail selaku Kepala Program Rekayasa Perangkat Lunak RPL. Jadi di jurusan RPL ini kita punya satu produk atau program yang akan kita kembangkan, namanya Sistem Informasi Sekolah. Jadi di jurusan RPL nanti ke depannya akan membangun untuk pembuatan sistem informasi sekolah yang terdiri dari semua fitur-fitur yang dibutuhkan oleh bidang-bidang yang ada di sekolah. Contohnya apa? Misalkan siswa baru datang ke sekolah, nanti ada aplikasi PPDB. Terus kedua, misalkan guru itu punya tugas yang pertama membuat administrasi guru. Sebelum mengajar, guru itu membuat administrasi guru. Pada saat mengajar, nanti kegiatan guru tersebut disimpan di jurnal guru. Kalau siswa agenda kelas, kalau guru agenda guru. Itu juga nanti terdigitalisasi. Kemudian ada lagi, kalau misalkan siswa sudah mulai mau magang, itu nanti siswa mengajukan kelompoknya. Kemudian siswa tersebut ditentukan, dipilih berdasarkan skill, portofolio, ditempatkan di perusahaan mana yang cocok. Nah, di sana bidangnya hubungan industri. Bidang hubungan industri ini juga akan dibuatkan satu paket yang terintegrasi atau terpadu yang namanya Sistem Informasi Sekolah. Nah, untuk target awal adalah sistem atau produk yang kita mau kembangkan di jurusan RPL ini digunakan dulu di sekolah internal sekolah. Pada saat sudah siap digunakan, kita bisa jual ke sekolah yang lain. Untuk harganya nanti mungkin berbeda. Mungkin itu saja target untuk di jurusan RPL. Terima kasih. Buat beberapa aplikasi, contohnya yang kemarin dibuat sama kelasnya itu e-kantin, itu juga sudah dibuat, itu basisnya Android, itu bisa diakses juga di Android siswa masing-masing. Dan juga yang terbaru yaitu POS, itu ada aplikasi Kelontong yang sudah berjalan di koperasi, mungkin bisa dilihat di koperasi mereka menggunakan aplikasi yang sudah dibuat oleh tim RPL sendiri. Nah, untuk kedepannya masih banyak. Nah, kalau yang kemarin dipamerkan itu juga kita sudah melihat bukan cuma aplikasi saja, tapi produknya ada desain UI UX dari e-kantin itu sendiri, tapi dengan versi yang berbeda yang dibuat oleh siswa tingkat 11. Nah, untuk kedepannya kami berencana membuat sebuah aplikasi SIMS yang bertujuan mempermudah guru dalam bidang administrasi, mulai dari absensi hingga bidang administrasi yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil apa? Hasilnya yang pertama skill yang pasti ya. Skill sama pengetahuan tentang komputer. Yang paling penting itu mendasar pengetahuan tentang komputer. Yang kedua adalah skill, dimana kalau saya kan RPL, jadinya skill programming ya.
skill programming, lalu apa lagi? Saya pekerjaan juga saya jadi freelancer untuk aplikasi-aplikasi web dan sebagainya macamnya. Bisa jadi konsultan juga, tapi saya masih dibilang masih middle ke junior. RPL itu merupakan sebuah jurusan yang mendalami sebuah program pengembangan yang lebih mengkhususkan kepada perangkat lunak. Di dalamnya itu terdapat pembelajaran kayak misalnya tuh flowchart, algoritma, HTML, array, layout, form, if else, table, dan pemrograman dasar. Pemrograman dasar itu di dalamnya pembuatan fitur atau juga blok aplikasi yang mengkhususkan kepada mobil apps, Android, dan iOS. iOS yang tercantum itu seperti game dan juga jasa.